Like a Hellcat. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teori tektonik lempeng. Nah, teori ini awal mula dikembangkan karena adanya teori tentang continental drift. Nah, continental drift ini adalah teori tentang pergerakan benua. Kemudian setelah ada teori continental drift, muncul lagi teori seafloor spreading. Kalau seafloor spreading ini teori pergerakan dasar laut. Nah, dari dua teori yang udah ditemukan atau udah dikembangkan ini, continental drift dan seafloor spreading, maka muncullah teori tektonik lempeng. Begitu teman-teman. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita bahas tentang teori continental drift atau teori pergerakan benua. Alfred Wegener berpendapat bahwa benua itu bergerak. Awalnya, benua di permukaan bumi ini terdiri dari satu kesatuan utuh yang disebut Pangea. Karena adanya pergerakan benua, maka Pangea tersebut mulai terpisah-pisah menjadi beberapa benua yang kita kenal saat ini, seperti benua Eropa, Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan Antartika. Nah, ini merupakan bentuk peta benua yang saat ini kalian ketahui dan kalian lihat. Bukti yang mendukung bahwa miliaran tahun yang lalu bumi hanya terdiri dari satu benua adalah adanya kesamaan sisi antara sisi sebelah timur benua Amerika dengan sisi sebelah barat benua Afrika. Sisi-sisi ini atau benua-benua ini seperti puzzle yang terpisah-pisah dan ketika dihubungkan dia memiliki kecocokan yang sama antara sisi-sisinya. Selain itu, sebaran dari flora fauna dan batuan juga menjadi ciri dari kesamaan pada setiap benua yang menyatu. Nah, bukti dari teori pergerakan benua ini juga dapat dilihat dari bentuk sebaran dari pegunungan yang ada di setiap benua. Nah, namun kelemahan pada teori ini, Alfred tidak dapat menjelaskan mengapa benua-benua tersebut bisa bergerak saling menjauh. Teori seafloor spreading atau teori pergerakan dasar laut merupakan teori selanjutnya yang dapat menjawab mengapa benua bisa bergerak saling menjauh. Berdasarkan teori ini, lapisan dalam bumi terdiri dari material cair yang panas sehingga terjadi arus konveksi di dalam perut bumi yang mendesak material panas tersebut untuk naik ke kerak samudra menggantikan material yang kurang panas di atasnya. Ketika terjadi pergantian material tersebut, secara tidak langsung material kerak samudra yang kaku menjadi menegang sehingga akhirnya patah. Setelah patah, magma yang ada di dalam bumi mendesak keluar untuk mengisi patahan tersebut, sehingga lama-kelamaan magma tersebut akan mengeras dan menghasilkan kerak bumi yang baru. Dengan begitu, terjawablah mengapa terjadi pergerakan di kerak bumi. Berdasarkan kedua teori tadi yang menyebutkan teori tentang continental drift dan teori tentang seafloor spreading, maka muncullah teori baru yaitu teori tektonik lempeng yang dapat menjelaskan mengapa kerak bumi dapat bergerak, terbentuk patahan, pegunungan hingga gunung berapi. Nah, menurut teori tektonik lempeng ini, lapisan-lapisan bumi ini terdiri dari lapisan litosfer sama astenosfer. Nah, lapisan kemarin kan kita belajar kalau lapisan bumi itu terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, kerak bumi itu terdiri dari lapisan litosfer dan astenosfer. Untuk lapisan litosfer ini lapisan batuan, jadi bentuknya itu lebih kaku. Kalau lapisan astenosfer di sini ini bentuknya lebih fleksibel. Untuk lapisan litosfer yang paling atas ini disebut sebagai lempeng. Nah, lempeng di sini ada lempeng benua dan kalau samudra berarti lempengnya lempeng samudra. Jadi lempeng itu berada di lapisan di lapisan litosfer paling atas.
Nah, di lapisan bawah, sebelah bawah dari astenosfer, di sini ada mantel bumi. Kalau mantel bumi kan berarti bentuknya itu cairan ya, dan astenosfer itu fleksibel. Jadi, karena di sini itu bentuknya lebih fleksibel, maka bisa dianalogikan atau dikatakan bahwa lempeng ini seperti mengapung di atas cairan. Seperti itu. Nah, terus kenapa lempeng-lempeng ini bisa bergerak? Oke, seperti yang udah disebutkan waktu kita mempelajari si floor spreading, lapisan dalam bumi ini berupa cairan. Jadi ketika ini berupa cairan dan ini berupa padatan, jadi ini seperti atau si lempeng ini seperti mengapung di atas cairan ya. Nah, kemudian di bagian dalam bumi ini berupa lapisan yang sangat panas. Jadi ketika ini sangat panas dan ke atasnya menjadi lebih dingin, akan terjadi arus konveksi di sini. Ketika arus konveksi terjadi, di sini kan panas. Tempat yang panas ini atau bagian material yang panas ini akan naik ke atas mendesak bagian yang lebih dingin, kemudian menggantikan bagian yang lebih dingin di sini. Begitu seterusnya. Jadi, si bagian yang panas akan menggantikan bagian yang dingin. Ini disebut sebagai arus konveksi. Nah, arus-arus konveksi inilah yang memungkinkan menyebabkan si lempeng bisa bergerak. Nah, keadaan lempeng ini bisa bergerak menjadi dua bentuk gerakan. Jadi, ada lempeng yang saling menjauh dan ada lempeng yang saling mendekat. Untuk lempeng yang saling menjauh, ini disebut divergen atau pergerakan secara divergen, dan dia akan menghasilkan suatu patahan. Karena lihat di sini arus konveksinya, dia menyeret lempeng ke arah sebelah kanan, dan yang ini arus konveksi ini menyeret lempeng ke sebelah kiri. Makanya di sini akan terbentuk patahan. Beda lagi kalau di sini arus konveksi di sini menyebabkan lempeng atau mendorong lempeng untuk masuk ke sebelah kiri. Yang ini untuk arus konveksi yang di sebelah sini dia menyeret lempeng untuk masuk ke sebelah kanan. Jadi yang ini ke kiri dan yang ini ke kanan. Otomatis di sini lempengnya terjadi tumbukan atau tabrakan lempeng. Kalau terjadi tabrakan lempeng, ada dua kemungkinan yang terjadi. Dia bisa menjadi pegunungan atau menjadi gunung berapi. Nah, ini merupakan keadaan ketika dua lempeng yang saling menjauh, maka akan terbentuk patahan atau sesar. Ini bentuk asli sesar yang ada di permukaan bumi. Nah, ketika lempengnya saling mendekat atau saling konvergen, bergeraknya secara konvergen, dia akan menghasilkan suatu pegunungan. Yang ini ke arah kanan dan yang ini lempeng ini ke sebelah kiri. Nah, untuk lempeng ada yang masuk sama ada yang ke atas kan? Lihat di sini ada yang masuk sama ada yang ke atas. Ini disebabkan karena perbedaan massa jenis dari kedua lempeng. Untuk massa jenis yang lebih tinggi dia bakalan masuk ke dalam, dan untuk yang massa jenisnya lebih rendah dia akan ke atas. Jadi lempeng yang massa jenisnya itu lebih besar bakalan menekuk masuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Kemudian ketika lempeng yang massa jenisnya besar ini masuk, menekuk, kemudian hingga pada akhirnya melebur, terbentuklah magma. Ketika magma ini terbentuk, dia akan mendesak ke atas, maka terbentuklah gunung berapi. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kenapa terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi ketika adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat. Lempeng-lempeng tersebut akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu tertentu akibat dari arus konveksi tadi. Nah, ketika batuan yang paling atas atau bagian lempeng tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah sampai mencapai titik di mana lempeng tersebut bisa patah. Ketika lempeng tersebut bergerak atau patah, maka energi potensial yang terkumpul tadi akan dilepaskan. Nah, energi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya getaran. Ketika getaran di sini, getaran yang akibat dari retakan atau gerakan lempeng tersebut
muncul, kemudian getaran tersebut akan merambat sampai ke permukaan bumi. Ketika getaran yang merambat, timbullah gelombang. Nah, gelombang ini yang dirasakan oleh kita disebut gempa bumi. Kemudian untuk pusat gempa bumi di sini namanya hiposentrum. Pusat gempa bumi yang ditarik ke atas sampai ke permukaan bumi di sini namanya epicentrum. Nah, jarak nanti kalian bisa mencari jarak dari epicentrum ke stasiun pencatat seismik. Nah, ini merupakan hasil dari pencatatan seismograf. Di sini hasil pencatatan dari aktivitas gelombang seismik yang dapat menentukan jarak dari epicentrum dan stasiun seismik. Nah, ketika terdapat aktivitas gelombang seismik, gelombang primer merambat lebih cepat dibandingkan dengan gelombang sekunder. Yang ini gelombang primer dan yang ini gelombang sekunder. Nah, gelombang primer akan tercatat lebih dulu di seismograf. Nah, dalam seismograf ini, gelombang primer dan gelombang sekunder digambarkan secara terpisah. Jarak dari gelombang primer dengan gelombang sekunder atau perubahan waktunya di sini ada perubahan waktu 5 menit. Ini dapat menentukan berapa jarak dari stasiun pengamat ke epicentrum. Nah, ternyata semakin jauh jarak dari gelombang primer ke gelombang sekunder, waktu yang diperlukannya berarti semakin besar. Ketika waktu yang diperlukan semakin besar, berarti jarak dari stasiun ke epicentrum juga akan semakin jauh. Nah, untuk mencari jarak dari stasiun ke epicentrum, kalian bisa menggunakan persamaan ini. S sama dengan delta T dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Dengan catatan S-nya itu jarak, dalam kilometer, delta T itu selisih waktu dari gelombang primer ke gelombang sekunder. Mari kita coba untuk kurva yang ini. Di sini kan gelombang primer ke gelombang sekunder itu perbedaan waktunya 5 menit. Kita masukkan ke sini, berarti perbedaan waktunya di sini 5 menit. 5 dikurangi 1 menit berarti 4 menit ya. 4 menit dikali 1000 sama dengan 4000 km. Berarti ketika gempa ini terjadi, jarak dari stasiun ke epicentrumnya adalah 4000 km. Nah, sekian pembahasan tentang teori tektonik lempeng. Semoga kalian memahami materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.